Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan lanjutan mengenai soal-soal. Perhatikan dengan baik-baik. Yang pertama di sini ada arthropoda pada gambar dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Nah, untuk arthropoda, hewan yang berkuku-kuku ini klasifikasinya dibagi menjadi 4 kelas. Ada insekta yang berhubungan dengan serangga, ada krustase, udang-udangan, Parasinida, laba-laba, Myriapoda, kaki banyak. Ketika kalian melihat gambar seperti ini, yang paling cocok adalah insekta ya, tingkatan takson dari kelasnya. Nah, tubuhnya ini terbagi menjadi 3 bagian dan memiliki jumlah kaki 3 pasang. Selanjutnya, cacing Fasciola hepatica adalah salah satu isap yang parasit pada hati hewan ternak seperti domba atau kambing. Nah, ada tahapan daur hidup cacingnya. Urutan yang benar dalam daur hidup ini, pertama itu telur keluar ke alam bebas bersama feses domba. Bila menemukan habitat basah, telur menetas yang disebut dengan mirasidium. Mirasidium masuk ke dalam tubuh siput limnea akan tumbuh menghasilkan sporokista. Sporokista ini secara partenogenesis akan menghasilkan redia. Redia secara partenogenesis akan membentuk serkaria. Serkaria meninggalkan tubuh siput menempel pada rumput dan berubah menjadi metaserkaria. Lalu metaserkaria termakan oleh hewan ternak berkembang menjadi cacing muda. Gitu ya. Jadi 21, 4, 5, 3, 6. Akhir-akhir ini kebanyakan khawatir terhadap gejala efek rumah kaca yang mengakibatkan peningkatan suhu permukaan bumi. Untuk menanggulangi gejala tersebut, upaya yang dapat kita lakukan pastinya membangun greenhouse ya. Nah, ini ada daur hidup jamur atau fungi, ditanya bagian X dan kelas yang benar. Ketika melihat gambar ini merupakan Ascomycotina yang sporanya Ascospora. Keberadaan hutan mangrove atau bakau di Sulawesi Tengah semakin menipis. Dan itu tanaman mangrove banyak ditebang. Langkah yang harus segera dilakukan oleh masyarakat untuk menyelamatkan populasi tumbuhan mangrove. Untuk menyelamatkan populasi tumbuhan mangrove, melakukan gerakan reboisasi tanaman bakau yang dilakukan warga setempat atau bekerja sama dengan lembaga lingkungan hidup. Perhatikan gambar penampang melintang batang monokotil ya, ini batang monokotil. Jaringan yang berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian. Perhatikan floem. Floem itu ditunjukkan oleh nomor 2 ya. Floem. Ini ada gambar penampang usus halus. Fungsi bagian Y ini adalah untuk sekresi dan absorpsi. Perhatikan gambar struktur persendian berikut. Nih ada sendi yang ditanya pada bagian nomor 5 ya. Kalau 3 ini kan kapsul sendi, kalau 5 adalah selaput sinovial. Berfungsi untuk menghasilkan minyak sinovial. Pak Amir melakukan pemeriksaan jantung, berarti ini kan sistem peredaran darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan pada bagian katup bicuspidalis, katup yang ada 2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Pak Amir menderita penyakit heart disease. Kalau untuk penyakit aterosklerosis, itu adalah penyumbatan oleh lemak. Kalau arteriosklerosis, itu penyumbatan oleh kapur. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia. Nah, ini sistem pencernaan manusia. Kalian lihat yang berlabel nomor 4. Label nomor 4 itu adalah usus halus untuk proses penyerapan sari-sari makanan. Berikut adalah gejala penyakit yang dialami oleh Bu Ani.
dadanya terasa sesak atau sakit, badan terasa lemas dan lesu, sulit bernapas. Gejala ini merupakan asma. Pencegahannya hindari asap rokok atau debu gitu ya. Kalau TBC kan biasanya dia adalah pada malam hari berkeringat. Kalau dada terasa sesak itu asma. Berikut adalah hasil pemeriksaan darah siswa. Di laboratorium sistem peredaran darah ya, ada batas normalnya. Kita lihat hasil uji labnya, eritrositnya masih di kisaran 4 juta, bagus. Leukosit ribuan juga bagus. 6.000 trombosit, ternyata dia kurang dari 150, berarti kan hanya 10.000 dia kurang trombositnya, berarti menderita penyakit demam berdarah. Andi memasukkan 5 biji kacang hijau ke dalam tabung berisi air. Setelah itu menempatkan tabung dalam tempat yang gelap. Kacang hijau tidak berkecambah. Biji tersebut tidak berkecambah karena tidak mendapatkan oksigen. Karena di tempat gelap jadinya nggak bisa melakukan reaksi terang. Berikut adalah sejumlah informasi mengenai fungsi komponen kimia sel, yang merupakan fungsi komponen protein sel. Yang protein sel adalah komponen pembentuk hormon dan juga komponen pembentuk enzim 3 dan 4. Berikut adalah sejumlah informasi mengenai fungsi komponen kimia sel, tapi ini yang ditanya fungsi komponen karbohidrat sel. Itu adalah untuk membran dan dinding sel sebagai sumber energi utama sel. Itu adalah fungsi komponen karbohidrat sel, berarti 1 dan 4. Reaksi di bawah ini yang tepat menggambarkan peristiwa katabolisme. Ini metabolismenya katabolisme. Katabolisme itu ya pemecahan. Berarti pemecahan asam nukleat menjadi nukleotida. Tapi katabolisme juga dengan menghasilkan ATP. Kalau katabolisme, kalau anabolisme butuh, kalau katabolisme menghasilkan. Reaksi di bawah yang tepat menggambarkan peristiwa katabolisme nih. Katabolisme yang benar adalah pemecahan polisakarida menjadi glukosa dengan membebaskan ATP. Jadi biasanya tadi menghasilkan bisa juga dengan membebaskan ATP. Gambar proses transport membran berikut diperhatikan. Berdasarkan gambar tersebut, peristiwa apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah osmosis. Osmosis ini perpindahan pelarut. Pelarutnya adalah air dari larutan hipotonik ke hipertonik melalui membran semipermeabel. Perhatikan gambar proses transport membran berikut. Sebuah bejana diisi Aquadis 6500 bersama. Terus satunya ditambahkan 5 garam dapur. Setelah dibiarkan 30 menit terjadi perubahan, bisa kalian lihat. Pada wadah yang B lebih tinggi, maka proses yang terjadi adalah osmosis, perpindahan pelarut dari larutan A ke larutan B melalui membran semipermeabel. Karbohidrat, lemak, dan protein adalah senyawa penghasil energi yang dapat saling menggantikan. Hubungan lemak dan protein bisa kalian lihat. Dari protein jadi asam amino, kemudian gliseraldehyde 3 fosfat, dari karbohidrat glukosa menjadi oksaloasetat. Ini bertemu di siklus Krebs. Seorang siswa yang melakukan pengamatan mikroskop awetan pembelahan sel akar bawang merah, ini pembelahan sel, bahwa gambar yang nampak jelas di tengah adalah pembelahan mitosis pada fase apa? Pada fase ini dia udah menuju kutubnya masing-masing, berarti anafase, karena kromatida saling melepaskan diri dari pasangannya. Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan gambar bahwa pada ribosom terjadi, ini kan sintesis protein. Di ribosom terjadi RNA duta ditranslasi ke dalam protein spesifik ya, karena ini sudah terjadi translasi.
rumusnya ada terbentuk asam amino. Perhatikan gambar hasil rekayasa genetika. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa rekayasa genetik tersebut negatif karena bagi kelestarian lingkungan, menurunkan populasi serangga. Perhatikan gambar rekayasa genetik berikut. Jadi ada teknik hibridoma yang menghasilkan antibodi monoklonal bermanfaat untuk pengobatan kanker. Perhatikan tabel hasil percobaan untuk mengetahui pengaruh suhu dan pH terhadap reaksi enzim katalase. Di sini terlihat ada pH. Kesimpulan yang dapat diambil adalah hasil reaksi optimum pada suhu di atas 35 derajat Celcius ada pada pH 6 sampai 7. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar reaksi terang, reaksi gelap yang ditanyakan tentang diagram A. Diagram A itu sinar matahari merupakan sumber energi dalam sintesis. Iya. NADP dan ADP merupakan faktor penting dalam reaksi terang. Berarti 2 dan 4. Berikut menunjukkan gambar tahapan dalam pembuatan hormon insulin yang membutuhkan bantuan mekanisme kerja enzim retriksi. Mekanisme kerja enzim retriksi itu adalah K dan L. Diketahui tanaman jeruk berdaging buah kuning asam-asam pohon besar heterozigot. Untuk menghitung genotipnya, macam gamet. Berdasarkan genotip tersebut, maka macam gamet yang dihasilkan, ini ada huruf besar kecil, kita hitung 1, ini berarti B-nya juga 2. Berarti 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, 2 pangkat N rumusnya ya. Pada sebuah klinik, seorang pasien anak perempuan dengan ciri leher lebar, bersayap, telinga rendah, dada lebar. Berdasarkan informasi tersebut, diperiksa karyotip anak tersebut menghasilkan ini bukan ciri khas sindrom Down. Sindrom Down itu pada kromosom 21. Kalian lihat di sini kromosom 21-nya trisomi. Berarti yang benar yang A ya. Pernyataan berikut yang menyelesaikan perubahan leher jerapah. Tapi menurut teori evolusi lamak nih, evolusi jerapahnya yang sesuai yang mana? Yang sesuai adalah jerapah berleher panjang itu berasal dari induk jerapah berleher pendek. Karena lamak itu mengenai adaptasi kan. Lanjutnya lagi, memanjangnya leher jerapah karena pengaruh lingkungan, beradaptasi dengan lingkungannya. Berarti 1 dan 3. Persilangan tanaman bunga kuning berbuah manis dengan tanaman bunga putih berbuah asam. Hasil F1 bunga kuning buah manis. Buah manis berarti lebih dominan. Terus disilangkanlah sama F1, berarti ini perbandingan F2-nya 9331. Untuk bunga kuning buah asam itu kan ada campuran induknya, berarti perbandingannya 3 dengan totalnya 16. Berarti 3/16 kali 100%. Hasilnya adalah 18,75%. Pada tikus gen R dan C menyebabkan warna hitam. Namun kalau ada genotip C yang kecil menjadi albino. Tikus hitam homozigot dominan dengan tikus albino menghasilkan keturunan semua hitam. Bila F1 disilangkan dengan induk yang albino, karena disilangkannya dengan induk yang albino, maka hasilnya hanya 1 hitam dan 1 albino. Demikian pembahasan beberapa soal, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.